Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di hari Rabu 18 Januari 2023, di mana pada siang hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat salah satu masjid, ya, masjid di bawah jembatan tol Buah Batu yang dibangun oleh salah seorang mantan ketua Briges Buah Batu. Nah, ini seperti ini ya penampakan masjidnya yang masih dalam proses pembangunan. Nah, di sini dari luar ya bisa dilihat Tribuners. Kalau sepintas memang tidak terlihat ya dari luar, karena tadi juga saya secara kebetulan melintas di ruas jalan ini, dan di sini ada tulisan ini ya. Ada tulisan ini di salah satu tiang penyangga jalan tol Purbalenyi ya, di Buah Batu ini. Nah, ini ada tulisan "Sholat di masjid yuk" katanya. Dan di sini juga ada tulisan ini ya, "Sholatlah sebelum disolatkan, Masjid BJTB." Ya, Masjid BJTB ini singkatan dari bawah jembatan tol Buah Batu. Oke ya, Tribuners, kita akan lihat-lihat suasana dari Masjid BJTB ini ke dalam. Dan di sini ada sejumlah pengemudi ojek online yang sedang beristirahat dan tadi sudah melaksanakan sholat zuhur di sini. Halo Kang. Halo Kang. Istirahat Kang. Kang. Oh, sering tiap hari di sini Kang. Oh, sudah sholat, istirahat di sini sambil nunggu ini ya. Orderan Kang. Ya. Oke. Apa Kang? Tadi orderan juga di sini, nggak kemana-mana. Oh, oke. Bentar Kang. Gimana Kang dengan kehadiran masjid di bawah jalan tol ini, gimana Kang? Membantu Kang? Satu, ke air jadi ibadah, kedua ke darat jadi sholat, ketiganya sholat itu hidup hatinya, karena Bismillah itu ulas asih Rahman Rahim, karena tauhid itu tahu diri, tahu hidup, beberes diri, beberes akhlak, miara diri, miara rasa, sujud. Kalau orang udah tahu artinya Islam, Bismillah, wabati bitu wabikai, insya Allah akan makmur, adem, sejahtera juga. Ya. Karena orang itu gak bisa ditentukan dengan pakaian, dengan baju, tapi yang sholat jiwa, bersihan hatinya dalam hatinya, yaitu sholat jiwanya. Selalu bertasbih tiap menit, tiap waktu, insya Allah. Kita ridho itu gerbangnya, baru bersyukur. Insya Allah akan turun rahmat, turun hidayah. Daya Allah itu bisa turun di mana aja. Karena untuk menerangi orang itu nggak bisa di masjid, mau di jalan juga insya Allah ibadah. Kalau orang udah tahu artinya Islam, bisa itu alamin, insya Allah akan tenang. Ya. Jadi di sini sama teman-teman ya sering ya di sini juga. Di sana juga di Baitul Adam setiap minggu, kadang-kadang sodako ya, kadang-kadang satu hari 3.000 kulit buat masjid karena yang sakit. Ya. Biasanya di sini pas sholat apa Kang? Paling sholat duha dengan sholat zuhur asar. Kalau maghrib biasanya ngaji. Ya. Oke Kang, terima kasih. Ya. Maaf mengganggu ini ya ngobrol-ngobrolnya. Oke, Tribuners, kita akan lihat-lihat ke dalam ya. Di sini kebetulan tidak ada sekat ya, tidak ada pembatas, kemudian tidak ada kubah ya. Jadi sepintas memang tidak terlihat masjid ya. Kalau di sini ini adalah teras ya, dan di sini adalah bagian dari masjidnya, bagian dalam masjidnya. Nah, di sini ada mimbar ya, tempat imam di sebelah sana,
yang ditutup dengan menggunakan semacam bahan dari spanduk ya, spanduk, terus kemudian dilengkapi dengan sound system, kemudian ada penerangan ya di sini, terus ada tempat untuk khutbah ya di sini. Kemudian di sini ditutup ya biar tidak terlalu langsung terlihat ke jalan raya ya. Nah, jadi di sini ditutup menggunakan semacam triplek ya atau gipsum. Di sini area untuk sholatnya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ya dengan pengurus dari masjid bawah jembatan tol Buah Batu ini. Halo Kang, nah, sama Kang Saiful. Assalamualaikum. Kang Saiful ya Kang ya? Ya. Oke, Kang boleh minta waktunya untuk bincang-bincang? Boleh. Duduk aja Kang. Oke, Tribuners, saat ini saya sudah bersama Kang Saiful, yang mana beliau di sini menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris sekalian marbot. Oh, sekretaris sekalian marbot dari masjid bawah BJTB. ya, masjid BJTB atau bawah jembatan tol Buah Batu ini. Nah, kebetulan nih yang saya dengar Kang Saiful ini latar belakangnya adalah sebagai mantan ketua Briges ya. Orang mungkin dikenalnya sebagai geng motor ya Kang ya. Ya dulu geng Nah, motor. Kang, boleh diceritakan Kang awal mula Akang aktif di Briges, terus bisa sampai membangun masjid di bawah jembatan tol ini gimana Kang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Agak keras aja Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Saiful. Saya mengenal keluarga besar Briges itu adalah kebanggaan bagi saya. Karena di dalamnya saya mempunyai kakak-kakak saya yang sangat luar biasa, yang mana pada akhirnya saya bisa proses terus berubah baik dari didikan kakak-kakak saya juga. Nah, saya masuk tahun 97, waktu itu saya masih sekolah SMA kelas 1. Dan waktu itu saya di sana masuk Briges. Waktu itu masih belum jadi OKP atau ormas, masih geng motor lah, masih geng motor. Perjalanan kita lalui, solidan didikan yang itu ya, kalau namanya plus minus ya Kang ya. Betul. Ada di baik, ada yang tidak baik. Kalau tidak baik kan di agama janganlah aib lah gitu ya. Tapi saya yakin bahwa berharap suatu saat sahabat-sahabat kakak saya juga pun punya harapan yang lebih baik di dalam kehidupan masing-masing. Dan tentu mereka juga ada yang sudah melebihi saya membangun fasilitas umum yang mana kegunaannya untuk umat. Insya Allah ada Kang beberapa. Sampai akhirnya Kang menjadi ketua Briges Buah Batu ya. Tahun berapa itu Kang? Tahun 2000 pada saat itu saya menjadi ketua Briges di Buah Batu. Itu pemilihannya ada di suatu tempat ya Kang ya, tidak saya sebutin. Betul, gitu. Dari situ perjalanannya juga ya namanya geng Kang. Belum ada lebih banyak ke dalam sisi jalanan lah, kan gitu. Belum ke dalam sisi prioritas membantu orang, belum. Jadi lebih banyak waktu itu yaitu adalah saya sih geng kuat kan gitulah. Waduh waktu itu ya. Gitu. Makanya sering dengar mungkin di tahun-tahun itu, wah nama geng teh Briges atau yang lainnya goreng gitu. Ya malum lah pada saat itu. Pada saat itu begitu. Oke Kang, seiring waktu ya. Akhirnya Kang Saiful ini mendirikan masjid di bawah tol ini. Ini gimana nih ceritanya Kang? Ujug-ujug Kang. Perjalanannya, mungkin perjalanan kenapa bisa ada masjid di bawah jembatan tol ini. Waktu itu saya dihubungi rekan dari Kiara Condong.
adik-adikan juga di Briges sama di PP gitu kan, Pemuda Pancasila. Sebentar saya potong dulu. Itu masih di Briges? Oh, saya enggak. Oh, udah Sudah enggak. Oh. Karena secara struktural saya tidak ada. Iya, ya. Tapi secara ikatan keluarga besar di Briges itu tidak pernah putus. Jadi ada ikatan silaturahimnya gitu. Cuma untuk struktural atau apa kita tidak masuk. Hanya mensupport aja. Oke. Lanjutkan. Nah, dari situ ada memang menghubungi. Kalau bahasa Sundanya boleh, bahasa Sunda sedikit boleh. Boleh, Nah, apa-apa. Karena kan harus jujur nih saya. Betul ya. Nah, Lur, ada yang mau berniat membuat masjid. Nah, waktu itu saya tidak respon. Udahlah, di mana? Di bawah jembatan tol Buah Batu. Yeah. Oh gitu. Kan dulu orang dinya. Nah, terus dibantulah sama adik-adik yang masih di Briges, di Nates gitu kan, di small kecilnya Nates. Ada yang mau bikin di mana Buah Batu. Saya nggak respon hari itu juga kan, karena saya pada saat itu prosesinya saya sedang betul-betul drop semenjak kehilangan, mohon maaf, anak saya meninggal. Saya ngedrop, saya lagi posisi di kabupaten menenangkan diri ya. Gitu. Nah, akhirnya terus dihubungi terus kan, akhirnya kayaknya ini perjalanan gitu kan, kayaknya ini perjalanan yang mana saya harus tempuh, mau berubah baik gitu kan, mau berubah baik. Akhirnya saya setujui itu. Ngobrol dengan beliau, udah ya sepakatlah, saya datanglah ke jembatan ini. Karena saya juga di sini, siapa sih, mungkin ada satu daerah apa yang kalau bahasa Sunda mah dipegang lah, ayo megang itu saha kan gitu kan, yang menguasai gitu yang ya, menguasai minimal dalam tanda kutip itu ada tuan rumahnya. Kebetulan ada juga di sini beberapa ada dua di sini. Satu memang dari putra daerah, satu memang bekas mantan putra daerah. Saya silaturahim ke beliau dan beliau pun juga naon maksudnya kan gitu, asa banyak cina di jentol gitu lah. Putus, datang lagi saya tuh. Saya bilang kalau bahasa Indonesia beginilah, kakak saya mau bikin masjid rencana, tetap saya mau ngotot bikin masjid. Itu kumaha, dari mana ini awalnya, gimana? Ada orang yang memang mau bantu kita bikin masjid dengan ini. Nah, dari situlah terus akhirnya alhamdulillah yang pernah merasa punya di sini tertarik juga buat hijrah. Gitu. Beliau juga wakil ketua umum Laskar BBC. Namanya Kang Jamal. Nah, namanya Kang Jamal, ya udah sepakat gitu kan, saya, Kang Jamal, Kang Jeb, teman-teman sepakat sini kan. Terus akhirnya kata Kang Jamal, ada lagi satu lagi nih katanya. Ada di situ saya, siapa nih Kang? Oh, yang di kabupaten nih. Oh ya udah. Akhirnya datang ke sana. Alhamdulillah. Pokoknya qadarullah lah. Ini semuanya atas pertolongan Allah, Kang. Atas pertolongan Allah, atas kecintaan Allah kepada kita. Umat Islam ya. Memang syariat jalannya kita tempuh ikhtiarnya. Meskipun ada sedikit ya namanya Kang, tidak semua mulus ya. Ada hal gesekan gitu kan. Tapi ya alhamdulillah terlewati karena kita punya niat yang baik gitu kan. Kita tahu bahwa hampir puluhan tahun di bawah tol ini, jangankan saya pribadi, orang mungkin yang melewati juga tahu bagaimana kondisinya. Menurut saya mungkin di sini suatu tempat yang memang kurang baik. Di sini ada tempat yang memang menimbulkan atau mengadakan maksiatan lah. Ya, misal contohnya apa? Orang untuk minuman keras enak di tempat ini karena teduh, kan gitu. Orang untuk nyembunyiin sewa enak juga nih karena juga teduh juga kan. Gitu kan. Artinya itulah tujuan kita itu, yaitu tadinya amar ma'ruf nahi munkar sambil belajar gitu. Jadi tidak hanya cobalah, dicoba, ternyata betul Allah itu maha menolong dengan kekuatannya. Subhanallah lah, saya juga breeding ya sampai saat ini bisa seperti ini. Akhirnya datang
waktu itu pernah sempat masuk yayasan ada lah gitu kan. Kita juga punya ketua DKM Ustadz Hendra Abdul Rahman, kebetulan beliau dari PC Persatuan, Bidgat dakwahnya yang memang sabar menuntun kita itu orang-orang pemuda hijrah itu dengan tawadu, dengan waro, dengan ilmu yang memang saya belum temuin gitu kan ya. Tapi kita sepakat meskipun beliau dari Persatuan karena jadi ini bukan masjid Persatuan, tapi ukhuwah. Tapi di sini meskipun banyak orang-orang Persatuan gitu kan, tapi kita tidak mau mempedatkan itu. NU Muhammadiyah, ayo sama-sama kita mau umat Muslim harus kuat gitu di sini. Cuma lebih kalau ke bidang keagamaan, mungkin tupoksinya ada di ketua DKM. Lebih jelas secara agama. Kalau saya kan, mohon maaf, gitu, masih keterbatasan. Gitu. Kang Epul, dari seorang Briges terus bisa sampai ngotot memperjuangkan untuk bikin masjid ini, kenapa sih Kang? Ya, saya terus terang Kang, saya punya teman namanya Davis. Pas waktu anak saya meninggal, saya tuh di rumah tuh berdua bilang, saya bikin diare. Saya bikin diare percatatan perjalanan hidup saya. Dan di situ selama itu, ya saya mohon maaf, ini aib saya. Kan kita melakukan sesuatu yang buruk itu tahu Kang, membohongi orang atau jahat ke orang atau ke orang tua, ke saudara, ke sahabat. Kan kita tahu sendiri Kang yang melakukannya. Dari situ ternyata saya gandengin dengan kejadian anak saya itu meninggal pada saat ulang tahun Kang. Ya, saya sudah masak, sudah mau syukuran nih Kang. Jam 2 itu acaranya. Anaknya sudah ngundang teman-temannya, tapi Allah memberikan beda. Ya, meninggal itu jam 12:30. Nah dari situ saya merasa, oh ternyata kita semua betul-betul akan pulang. Jadi kalau dosa yang saya perbaiki, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, saya harus mulai hapus dengan apa? Ya dengan memperbaiki diri saya. Nah, salah satunya saya mungkin saya meminta tidak menjadi jaminan saya membuat masjid ini juga dihapus dosa. Karena yang saya tahu belajar agama tetap ridho Allah. Ya, cuma saya pengen memfasilitasi bahwa tempat yang tadinya sama dengan perilaku saya itu yaitu yang terdapat tanda kutip ya Kang ya, banyak lah di sini celah-celah kemaksiatan. Ayolah kita rubah menjadi yaitu amal jariah. Setelah kita meninggal kan kita nggak bawa apa-apa Kang. Kita hanya membawa amal jariah soleh. Mudah-mudahan tempat ini tuh tetap yang menjadi jariah amal soleh. Bisa di tempat pakai yang sholat gitu kan. Mungkin yang tadinya ada komunitas ojek, abang parkir, supir truk yang tadinya ke masjid malas atau agak telat, ya bukan mas agak telat, ada masjid lebih cepat. Kalau orang iman mendengar adat kan sudah langsung jalan Kang, otomatis. Nah kita bantu sama seperti saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hatinya gejolak. Ada temannya ngajak sholat, bisa sholat. Mudah-mudahan mereka istiqomah sholat. Meskipun masih berisik gitu kan. Kondisinya masih seperti ini gitu. Ya insya Allah lah, mohon bantu aja, mohon bantu, mohon doanya gitu kan. Oke Kang, ini kan tentu prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Ketika mau ngebangun ini kan ada di bawah jembatan tol. Itu gimana? Kayak seperti izinnya atau apanya Kang? Ya kalau ini kan tanah itu terlintasi di jalan tol yang memang jasa marga ya. Nah kita cari ternyata ini kewenangan pihak yang mempunyai tanah ini yaitu PJKA kan. PJKA ini tanah PJKA lintasan dari Kiara Condong ke Ciwidey. Ini nah kita memang belum soal. Saya juga mohon maaf kepada para ya instansi yang memang terkait. Kita belum soal ke mereka, apalagi saya dari DKM belum soal ke mereka. Tapi kita juga bukan sul adab gitu, karena kita ngerasa kita melihat, apalagi saya orang sini gitu melihat, kayaknya mah dibikin masjid gantian atuh, gitu kan. Kemarin mah nggak ada apa-apa gitu kan. Habis sekarang dibikin masjid lah, karena terinspirasi
saya pernah melihat waktu itu YouTube-nya Pak Yusuf Hamka yang bisa membuat masjid di tol, di kolong tol sama di Jakarta. Itulah terinspirasi dari sana. Ya, tapi kan beda. Kalau Pak Yusuf Hamka kan seorang ketua kepala PUPR. Kalau kami mah kan apa? Tapi saya juga tidak merasa miskin karena saya punya Allah yang Maha Kaya. Artinya meskipun bertahap, berproses, saya yakin umat Islam tuh banyak yang ingin membantu, banyak yang ingin membantu. Ya, karena saya pun juga yakin, insya Allah Kang, gitu kan. Para pihak terkait pun juga memberikan senyum lah minimal. Ya, saya paham dengan kebijakan mereka. Minimal mereka memberikan senyum lebar lah, meskipun belum memberikan mangga gitu atau gimana, ya senyum lebar lah. Atoh gitu kalau bahasa Sunda mah, bangga. Oh ternyata dipakai yang bener kan gitu. Coba pakai kan mungkin jariahnya ngalil juga mungkin kalau dipakai tepat yang begitu. Gitu. Ya saya sekali lagi mohon maaf gitu, kepada instansi lain, tapi insya Allah kami pun juga bertanggung jawab apabila suatu saat mau dipakai mangga. Mau dipakai mangga, karena kan banyak lintasan dari sana, Kang boleh lihat. Banyak itu yang dipakai rumah. Podomoro, Transmart ke sana kan banyak Kang. Masa sih dipakai masjid? Nggak bisa gitu kan ya. Kan gitu ya. Kalaupun memang suatu saat mau jalan, mangga kita melegowo. Kan. Nah itu Kang, akhirnya masjid ini dibangun. Kapan mulainya Kang? Dan pada waktu itu mengeluarkan dana berapa? Dan dari mana dananya Kang? Dinamakan masjid ini Kang, Sepasang Patok. Waktu itu kan saya pernah belajar sedikit ya tentang Ashabus Suffah. Rasul matok kurma gitu kan. Nah ini kita matok, waktu itu masih di bawah. Nah, disebut masjid itu pada tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan. Nah, tahun lalu. Mungkin kalau 2002 ya, tahun Maseinya tanggal 3 April 2022. Nah, itu 1 Ramadan itu sebut bisa dianggap udah sebut masjid. Makanya kita melakukan sholat tahiyatul masjid di situ pada 1 Ramadan. Langsung kita mengadakan juga taraweh Kang. Taraweh itu masih ya Berapa orang jemaahnya Kang? Jemaahnya dari BBC gitu kan, dari Briges, dari apa PP teman-teman itu. Jemaahnya cuma 2 saf per situ. 2 saf. Nah, malah waktu itu juga mohon maaf nih, kita harus ada yang adannya juga waktu itu bari mabok gitu. Saya jadi yang adan pertama mangga kilanceng gitu kan. Saking kita tidak melarang. Ada niat mau baik, mau berubah juga udah alhamdulillah. Ya. Jadi yang salah satu yang megang di sini tuh adan pertama tuh beliau. Yang memutuskan adan maghrib sama isya. Dulu itu bentuknya seperti apa Kang? Apanya Kang? Bentuk hanya dipelur aja atau seperti dipelur Kang. Jadi 3 hari sebelum itu kan kita rencana melur, uang belum ada nih. Dari akhirnya Kang Jamal pesen pasir, ada donatur masuk gitu kan, masuk situ. Terus karena ada perubahan dari Kementerian Agama pada saat itu diundur minggu. Wah ada peluang nih, masih basah katanya. Ada peluang. Udah bisa nyalin, masih sepotong Kang. Masih bau, air juga masih bau, masih bau. Belum ditutupin, belum ada tutupin. Tapi kita mah udahlah, lah gitu. Malahan perjalanan dari itu kan saya sampai nyediain sahur. Ada tukang ojek doang sahur, buka tajil gitu kan. Karena orang mungkin itu aliran sesat. Nah naonan sih kan begitu orang. Karena memang masih kumuh. Terus kita dapat kain hijau tuh. Tutupin mimbar doang karena ini kan belum ada mimbar. Bau gitu, tutupin sama kain. Ini masih bisa di situ. Kalau air dari mana Kang? Dulu air? Air ada, cuma baunya. Airnya bau. Nah, air dari situ kan kita samping masjid itu ada itu ya. Ada taman. Nah, saya jujur sewain, uangnya buat simbol. Jadi air sekarang sudah bersih. Sudah bersih, sudah layak dipakai wudhu lah. Kalau kemarin mah maksain, mau gimana gitu. Nah, dan sekarang Kang prosesnya pembangunan sudah apa saja nih? Ya, ini perlu saya sampaikan juga Kang ya. Biayanya dari mana? Kan biar keterbukaan.
kami tidak pernah meminta ke instansi kan, ke instansi, dewan atau apa, menyebarkan proposal juga kami tidak lakukan. Saya dengan yang ringan ketua DKM Ustadz Hendra, Ustadz Hendra kan punya jemaah, beliau ngajar di mana-mana gitu kan. Terus saya juga punya, teman-teman punya, akhirnya dari situ muncul dana-dananya. Ada saya punya 200.000, saya punya 20.000, saya punya 50.000, terkumpul lah. Nah, apa nih? Nah, udah beli semen. Terus kita jaringan, ada ngasih waktu itu dari saya lupa lagi, dari semacam komunitas yang memang memberi walpur kan. Dapat kita 72 semen, apa-apa. Ada yang ngasih barangnya, mangga tempelin, gitu kan. Ada yang ngasih uangnya, saya selalu share di grup, karena saya punya grup jamaah. Seperti Akang, mau Kang dimasukin, ada yang sholat, ini teh masjid ya. Hobi saya begini ya. Mau saya masukin grup jamaah, mau masukin. Nah, dia bawa teman-teman, akhirnya ya itulah. Jadi dana sampai saat itu semua dana dari umat. Gitu. Ada dari donatur jamaah ada, tapi dari umat banyak dikelola. Dia bisa seperti ini. Baik uang, baik bahan. Oke. Kita nggak minta ke instansi. Betul. Belum. Ke dewan juga belum. Saya pengennya ya antusias sendirilah gitu lah ya. Gitu datang melihat sendiri. Karena ya kalau memang kita juga punya sama, mungkin belajar kan gitu. Didukung lah paling kita dukungannya gitu kan. Oke. Dan memang akhirnya di keramik ya kan ya? Tempat wudhu sudah ini ada ya. Tadinya kan di sini satu Kang. Toilet juga sudah ada kan? Toilet sudah ada. Kita tempat wudhu. Sekarang lagi bikin saluran air buangnya gitu kan. Rencana ini kan mau kita tutup agar apa? Agar kehusuan tempat ibadahnya kena Kang. Biar tidak terlalu bising gitu kan? Betul, minimal mengurangi. Minimal mengurangi, kita pakai nanti yang kayak bahan untuk peredam kayak studio band minimal kan. Kita tetap konsepnya terbuka ya. Jadi ini perlu disampaikan juga 24 jam Kang nonstop. Sebelum ini di keramik pun banyak musafir yang tidur seminggu, yang punya masalah lari dari rumahnya Kang. Dari Jawa itu banyak gitu kan, dari luar Bandung lah maksudnya. 1.000 sampai ada 2 bulan kita kan di sini ngurus orang. Meskipun diperbantukan gitu kan. Jadi beres-beres atau apa. Jadi ada yang kemalaman tidur di sini, saya bebas tidur. Silakan mau minum kita sediain. Gitu kan. Mau teh, mau kopi, saya selama ada saya sediain. Tidak pernah nari. Mau mandi, kamar, sabun ada tinggal. Ya, yang penting sama jaga masjid ini. Waktu sholat, ya saya minta sholat. Itu syaratnya Kang ya? Ya, kemarin juga kita ada agenda untuk narik warga sekitar atau yang musafir. Saya pernah bikin ATM beras. Nah sekarang karena donaturnya belum ada lagi. Nah, udah 2 bulan. Karena kemarin saya fokus di Cianjur 1 bulan. Jadi saya di Cianjur jadi relawan. Iya, dari hari Selasa, 1 hari setelah hari Senin, saya ke sana berempat. Pulang 2 hari sebelum ini Kang, sebelum tahun baru. Jadi kita di sana juga sama membangun masjid sementara 7 dengan 1 madrasah dari bambu kalau madrasah. Jadi terhenti nih donatur berasnya. Ya, syaratnya mudah kalau mau beras di sini tuh mudah Kang. Cuma sholat. Saya selalu tanya, Ibu, betul perlu beras betul? Berapa? Untuk 4 orang. Saya kasih kan 2 kilo. Ibu udah sholat belum? Kalau beliau bilang, saya lagi main, saya percaya aja. Kenapa saya suruh sholat? Ada yang bilang, saya sudah sholat di rumah, sholat tahiyatul masjid, hargai masjid. Yang mudah-mudahan dengan sholat itu Allah menurunkan hidayah taufiknya untuk istiqomah. Itu aja sih Kang. Ya, mudah-mudahan Allah turunkan istiqomah ke ibu ini, ke siapapun yang butuh beras. Kadang ada pertanyaan, kenapa sih saya mesti sholat Kang? Minta aja beras. Ya. Saya juga berharap memberi itu dari donatur itu kena gitu Kang. Ya, jadi kita itu tidak hanya mendidik ngasih tapi tidak memberikan manfaat. Kan gitu. Di belakang ada
ada 33 orang kan. Nanti saya ajak ke belakang. Ya. Itu ada 33 orang, saya nemuin yang tanpa dihuni kewilayahan. Itu ke sana. Kumuh kalau bilang. Ngerekrutnya saya susah. 2 kali, saya 1 kali Idul Fitri aja mabuk-mabuk pesta di sini malam takbiran. Tapi malam Idul Adha, alhamdulillah saya atas izin Allah tetap mereka tidak ada yang mabuk. Takbiran semua di sini. Anaknya yang lewat saya kasih jajan. Saya supply bahan beras, bajunya ada di sana kan. Di bandar-bandar pinggiran tol di bawah itu ada. Kurang lebih itu 33 orang. Kita dengan dakwah dengan soft gitu kan. Mereka juga malu akhirnya gitu kan. Kalau Rasul kan mencontohkan dengan Allah, kita pun juga insya Allah mencontohkan ke sana, tapi masih banyak kekurangan gitu kan. Dapat dari donatur, saya ajak ke sana ini. Akhirnya mereka mau sholat gitu kan. Ya satu kemenangan kemarin malam takbiran Idul Adha, ada yang mabuk kan. Takbiran semuanya di sini. Masih di bawah ya, takbiran semuanya. Kalau malam Idul Fitri mah udah mabok. Wah, udah kusut lah aja gitu kan. Gitu. Kang, selain digunakan untuk tentu sholat ya 5 waktu untuk segala macam. Itu kegiatan apa saja yang sekarang sudah berjalan di sini? Kan sekarang mau setahun ya. Iya. Kemarin itu berjalan di sini ada kegiatan rutin oleh Ustadz Hendra Abdurrahman, yaitu setiap hari Rabu. Kajian hari Rabu. Jadi kita setiap hari Rabu setelah Isya kajian hari rutin. Nah sekarang ada kajian Rabu subuh tahsin Al-Quran. Itu oleh Ketua MUI Kewilayahan Kujang Sari, Ustadz Waris. Nah saya tetap, mohon maaf, bukan saya bermaksud atau apa. Ya setiap 10 jemaah yang ikut saya kasih sedekah beras. Kalau jamaah ada yang adzan dan iqomah, saya plus Indomie 5 sama kopi. Gitu. Ya, gitu. Mungkin orang bilang perlu, nggak apa-apa kan. Ya, kalau ada tetap kita jahit karena orang juga tetap mungkin Kang ya. Saya bantu, tapi mereka tariknya dengan pola keibadah. Nah, jadi kalau Rabu siapapun yang datang, saya kasih beras sedekah. Nah kegiatan-kegiatan nanti, kalau kegiatan kan itu Ustadz Hendra ya sebagai ketua DKM, nanti beliau yang ini. Nah yang waktu terdekat itu, bukan sebelumnya Kang, kita ngadain pasar gratis. Itu rame sekali di sini, alhamdulillah. Semuanya gratis. Baju di gratis. sini kan? Di sini kan. Itu dengan komunitas dari Mang Opet, yang tato semua tuh. Kita ajak dari SAD, Street Akdakwah yang tulisan mural Islami. Ada dari trotoar Muslim, kita ajak tuh komunitas-komunitas yang konsep Islami. Gabung di sini. Nah, tetap sama protapnya. Seperti Idul Adha juga sama. Idul Adha perjalanan saya dari kecil ngantri kan, mau pengen daging. Akhirnya saya satu waktu kemarin itu berdoa, ini gimana? Alhamdulillah saya masukin semua. Saya bikin regulasi sama. Saya bagikan tiket kepada warga yang membutuhkan. Saya kunci di dalam dengan harus mempunyai wudhu. Setelah mereka sholat duhur, mereka baru berhak mengambil hewan kurban. Jadi di dalam itu saya kasih minuman gitu. Yang mau makan dipasang silahkan tinggal makan. Jadi selama ini kan ngantri nih Kang. Ya. Nah kita masukin lah, ada tausiah dari Ustadz Hendra. Jadi pada saat mereka menunggu pembagian kurban itu mereka minimal sholat dulu, karena saya bilang kalau tidak sholat saya tidak akan bagi. Saya tegas waktu itu. Kalau tidak ada sholat tidak bagi, kecuali non muslim Kang. Non muslim yang ya mohon maaf, tidak perintah, tidak ada perintahnya untuk sholat. Tetap kita dibagi mereka, tapi menunggu selesai sholat. Akhirnya semuanya masuk ke sini sholat berjamaah. Setelah berjamaah mereka baru boleh menukarkan kupon. Gitu. Jadi kita ada tausiah, konsepnya selalu begitu. Sholatlah dulu di sini. Mudah-mudahan kan Allah menurunkan hidayahnya Kang. Jadi bisa istiqomah. Mau nggak perlu di masjid ini aja, minimal kan di masjid ya. Lelaki kan mesti di masjid wajib, dan wanita ya mau berjamaah alhamdulillah kan gitu. Minimal itu kan.
banyak perjalanan yang menjadi saya itu tapakur gitu. Artinya saya nggak salah nih, saya cobain, tetap saya izin gitu kan. Ya udah, alhamdulillah berjalan. Nah, ini masjid ini Kang kapasitasnya berapa? Kan dengar-dengar dulu kalau sholat Jumat hanya berapa orang, tapi sekarang udah banyak Kang? Saya masih sholat Jumat itu 5 kan. 5 ya, ngeliat balik lagi. Awal-awal itu kan? Iya, sholat naon. Agama apa kan begitu kan? Iya. Karena kan mungkin ada umumnya mesti 40 gitu kan. Mesti 40 atau apa. Saya mah lempeng we kan. Sholat Jumat 7 nambah 11 gitu kan. Nah sekarang sudah masih belum jatah lantai, nambah jadi 30. Kan ada dari donatur Padang. Setiap Jumat tuh ngasih dia 20 porsi. Nah, ngasih gitu makan? Kan? Iya, ngasih makan. Wah, lumayan tuh, tertarik tuh. Padang dari mulut ke mulut ada Jumat berkah. Sekarang sudah ini mah banyak juga yang datang dari, ada yang ngasih kemarin dari Bu Nisa, Ibu Eli, Istiqomah tuh. Lebih dari 80. Kalau kapasitas masjid kecuali totalnya ini ada 200 Kang. 200 jamaah. 200 jamaah. Oke Kang, ini kan masih dalam proses pembangunan ya Kang. Betul. Apa yang ingin disampaikan kepada Tribuners atau kepada masyarakat mungkin yang ingin ikut serta lah dalamnya? Ya sebelumnya saya jazakumullah khairan katsiran ke Akang siapa Kang? Kang Dani. Qadarullah kita dipertemukan Allah ya Kang. Di sini Akang sudah silaturahim ke sini. Saya atas nama perwakilan DKM memohon doa kan, memohon doanya, terus memohon juga support ya, karena tetap ini masjid umat Islam yang mana mungkin di Jawa Barat satu-satunya masjid yang berada di area bawah jembatan tol. Dan kami pun juga masih meminta bantuan baik materi, baik pemikiran yang sama-sama. Ayo kalau mau mengelola ini masjid, ya karena jangan sampai kita mendirikan masjid, gitu kan, tapi kemakmuran masjidnya tidak ada. Ya, nah kita tuh pengennya itu Kang. Jadi dirikan masjid itu, tapi jamaahnya sholatnya juga banyak yang sholatnya. Makanya saya selalu sounding sebelum duhur, asar, maghrib itu saya selalu ngajak. Ayo kita sholat, ayo waktu sholat gitu kan gitu. Ya. Dan juga saya yakin kepada para agnia umat Islam yang mau mempunyai rezeki lebih, mau membantu untuk proses pembangunan masjid ini menjadi layak lah ya Kang, tentunya nyaman gitu, sesuai yang kita harapkan. Silakan dapat menghubungi langsung Kang ke sini, ke lokasi ini. Ya, karena kami belum menyebarkan proposal dan saya tiap hari insya Allah ada di sini. Gitu. Terus saya juga terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh jajaran Tribunnews ya, kepada pimpinannya sampai kepada jajarannya atas informasi yang turut mungkin ya diberitakan di media sosial ini. Karena semua tercatat di amal solehnya masing-masing Kang. Insya Allah. Insya Allah kan. Oke, Kang Epul, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Mudah-mudahan masjid di bawah jembatan tol Buah Batu ini wujudnya bisa kelihatan. Betul. Insya Allah. Kelihatan masjid ya. Insya Allah. Terima kasih Kang. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, Tribuners, demikian yang bisa saya informasikan. Jadi bagi Tribuners yang suatu saat nanti ya ingin melaksanakan ibadah sholat di masjid di bawah tol Buah Batu ini, silahkan bisa mampir di sini, atau yang ingin membantu ya menyisihkan rezekinya untuk proses pembangunan dari masjid ini, silahkan bisa langsung menghubungi saja ke pengurus DKM yang ada di tempat ini. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.